Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam kali ini kita akan lanjutkan dengan surah baru, surah At-Tin. Surah At-Tin. Ada nama masjid At-Tin. Ada ibu-ibu namanya Bu Tin. Terus nama oleh Titin. Kalau masih kecil Titin panggilannya, tapi kalau sudah dewasa Butin. Nah, kita akan membahas surah ini. Dari namanya saja sudah tidak asing bagi kita Bapak Ibu. Sebagian kita insya Allah sudah pernah menikmati buah tin, buahnya buah tin, dan juga buah zaitun yang disandingkan oleh Allah setelah kata at-tin. Nah, jamaah rahimakumullah, yang nanti yang kebayang adalah buah ini. Nah, ini adalah buah tinnya. Ini buah tin. Insya Allah saya sudah dapat pahala. Tadi sudah berniat mau membawakan buah ini ke masjid ini, tapi lupa karena tidak mampir ke rumah. Jadi sudah dapat niat tapi tidak mampir. Dan alhamdulillah di rumah ada, Pak. Tapi yang sudah di kayak kismis itu loh, sudah dikempetkan. Kemarin kami beli dari Madinah. Nih. Maunya adalah nanti kemudian dipotong kecil-kecil boleh dinikmati. Dan di sini nanti kita akan lihat kenapa Allah bersumpah dengan buah tin. Memang saya kutip karena bukan ahli, jadi kandungannya dan juga manfaat buah tin nanti kita akan lihat. Jadi karena saya bukan pakar di bidang gizi dan juga kedokterannya, jadi saya mengutip di sini, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Ayat yang pertama, Allah bersumpah dengan wattini wazaitun. Wattini, wa di sini disebut dengan wawu qasam, wawu sumpah, demi. Wattini, demi buah tin. Kita nanti akan lihat tafsirnya karena ada 3 pendapat yang berbeda. Wazaitun dan buah zaitun lebih kecil. Kalau zaitun, buah zaitun itu nanti lebih kecil gitu. Kita akan lihat manfaat buah zaitun. Nah, dalam Al-Qur'an dalam surat Tin. Nanti yang minyaknya kemudian bisa kita yang biasa dikonsumsi. Ini minyak zaitun. Nanti kita akan lihat. Waturi sinin, dan demi waturi, demi gunung Sinai. Gunung Sinai, jamaah rahimakumullah, gunung yang dulu kalau kami mendaki jam 1 pagi itu kemudian nyampe di atas jam 5 pagi. Jadi jam 1 sampai jam 5 di sini. Gunung Sinai yang mana ya? Ini Benteng Kitbe. Di sini adalah gereja. Jadi tampilannya adalah memang gunung-gunung. Jazakallahu khair. Ini San Catherine, namanya San Catherine. San Catherine ini adalah kemudian gereja yang ada di Sinai. Coba nanti kita akan lihat besok ya. Kita akan lihat gunungnya, Gunung Sinai. Kenapa Allah kemudian bersumpah dengan Gunung Sinai? Jadi di atas ya kayak gini, Bapak Ibu. Nggak ada nggak ada pepohonannya. Dan di atas Gunung Sinai itu ada musola. Ada gereja, ada musola. Itu di atas Gunung Sinai. Ya nanti pada waktu pembahasannya. Wahada al-baladil amin. Wahada, dan demi al-baladin, negeri Makkah ini, al-amin yang aman.
So Allah bersumpah dengan 3 hal ya. Nanti kita akan lihat 3 negeri yang Allah sebutkan dalam ayat 1, 2 dan 3. Yang keempat, laqad, sungguh, adalah sungguh, qad juga bermakna sungguh, penguatan, taukid 2 kali. Khalaqna, kami telah menciptakan al-insana, manusia, fi, pada ahsanit taqwimin, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menggunakan isim tafdil, ahsan, paling baik, terbaik. Kita nanti lihat kisah sebagaimana seorang suami mentalak istrinya gara-gara istrinya menurut suaminya kalah cantik dari bulan purnama, kalah cantik. Summa, kemudian, radatnahu, kami kembalikan hu, manusia, asfala safilin. Asfal itu adalah yang rendah, yang bawah, safilin, serendah-rendahnya. Nah, manusia dikembalikan kepada bentuk yang serendah-rendahnya dari sisi apanya? Ya. Illa, ada kata illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Iman, amal soleh beriringan, berjalan bareng, sehingga wawu ini disebut dengan wawu ma'iyah. Ada yang menyebut adalah wawu ma'iyah, tidak bisa dipisahkan. Iman sendiri, amal soleh sendiri, tidak, tapi ini menjadi satu kesatuan. Jadi satu kesatuan. Orang beriman ya harus beramal soleh. Orang beriman beramal soleh, maka falahum ajrun ghair mamnun, maka baginya pahala yang tidak putus-putus. Bagaimana nanti penjelasan pahala yang tidak putus-putus? Kalau misalkan kita di saat masih muda kemudian rajin sholat jamaah di masjid, kemudian di waktu kita sudah usia uzur, memang lemah secara fisik, tidak mampu lagi pergi ke masjid sholat jamaah, lantas sholat sendiri di rumah, apakah pahala yang sama seperti dulu ketika masih muda atau tidak? Itu nanti lihat di terjemahan atau tafsir ajrun ghairu mamnun, baginya pahala yang tidak putus-putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, fa, maka, ma yukadzibuka, apa alasanmu wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah ada bukti-bukti? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, kata alaysa, alaysa bukanlah. Kalau ada pertanyaan kata laisa, alaysa, jawabnya itu bukan na'am dengan la. Alaysa, bukankah Allah itu? Alaysa Allah, bukankah Allah itu? Kalau dijawab na'am artinya adalah tidak. Na'am kan biasanya artinya iya kan? Kalau la artinya adalah tidak. Tapi kalau pertanyaan dimulai dengan alaysa, maka jangan dijawab na'am, karena nanti na'am artinya adalah tidak. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Kalau dijawab na'am artinya adalah tidak. Bagaimana menjawabnya? Bala. Bala. Bala artinya adalah iya. Kalau na'am artinya tidak. Khusus untuk pertanyaan menggunakan alaysa. Alaysa Allah bi ahkamil hakim, dan alaysa kadzalik, bukankah seperti itu? Bala, benar. Kalau jawab na'am artinya adalah tidak. Ini penjelasan dari makna surah At-Tin. Mari kita lihat ke tafsirnya terlebih dahulu. Surah At-Tin, jamaah rahimakumullah, disebut dengan surah At-Tin li'anna Allah Ta'ala aqsama fi matla'iha bit-tin wa zaitun. Awal surah dimulai dengan At-Tin, maka itu diambil oleh Allah untuk menamai surah itu dengan surah At-Tin. Kenapa dengan keduanya? Karena keduanya itu memiliki fihima, pada keduanya, min khairatin wa barakat, ada kebaikan-kebaikan dan keberkahan. Makan buah tin ada manfaatnya, makan buah zaitun pun ada manfaatnya, tetapi kaidah kita jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Sekalipun tin manfaatnya banyak Bapak Ibu, tapi jangan makannya kemudian tidak terkontrol, menjadi tidak baik juga. Makanan kalau dikonsumsi secara berlebih-lebihan menjadi tidak baik. Madu baik, tapi kalau berlebih-lebihan menjadi tidak baik. Ya. Kalau ibadah baik, ibadah secara berlebih-lebihan baik apa buatan Pak? Berlebih-lebihan. Maka tidak boleh berlebih-lebihan dalam beribadah juga. Ada yang puasa kemudian tidak mau berbuka. Rasul, saya ingin puasa, terus puasa, hari ini puasa, besok puasa, besok puasa. Rasul melarang, jangan.
puasa sunnah, tidak ada puasa sunnah yang lebih afdal dari puasa Daud. Hari ini puasa, besok berbuka. Hari ini puasa, besok berbuka. Nah itu Rasul, saya mau sholat malam suntuk, pokoknya setelah ba'da isya sholat malam sampai subuh. Besok juga demikian, ba'da isya sampai subuh. Besok demikian, ba'da isya sampai subuh. Jangan. Ana usolli wa arqud, saya juga sholat juga tidur gitu. Rasul, saya tidak mau nikah dengan perempuan. Jangan. Ana atazawwaj, saya juga menikah. Jadi bahkan kalau sahabat ingin mendekatkan kualitas ibadahnya sama seperti Rasul pun kemudian dikontrol oleh Rasul, tidak berlebih-lebihan dalam beribadah sesuai dengan petunjuknya. Taib. Watini wa zaitun, manfaatin dan juga zaitun. Jamaah rahimakumullah, kalau di dalam surah At-Tin ini nanti kan berbicara terkait dengan 3 hal. Kalau ini disebutkan zakarallahu fi surah Al-Muqaddimah Al-Mutaqaddimah akmalun nasi khalqan wa khuluqan wa annahu afdalul alam. Summa dzakara fi hadhihi surah, pada surah At-Tin ini Allah menyebutkan terkait dengan bentuk manusia, wa may yantahi ilaihi amruhu min tadanni wa dukhul jahannam. Apa yang menyebabkan manusia itu masuk ke neraka jahanam? Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tapi makhluk yang terbaik ini akan menjadi hina kalau sudah dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tidak menjadi baik lagi, tidak akan selalu menjadi bagus. Manusia itu makhluk yang terbaik, iya, adalah makhluk Allah yang terbaik. Dia makan paling sempurna, iya, silahkan. Tapi dia kalau tidak mengikuti aturan Allah menjadi makhluk yang serendah-rendahnya, asfalas safilin. Maka harus dijaga, jangan sampai kemudian yang sudah dimuliakan oleh Allah malah merendahkan dirinya. Manusia yang merendahkan dirinya menjadi makhluk yang serendah-rendahnya. Allah dalam surah An-Nas, An-Nas yang berarti manusia, menyebut kata An-Nas dalam surah An-Nas itu 5 kali, menunjukkan bahwa Allah memuliakan manusia. Manusia yang bagaimana? Birabbin nas, yang beriman kepada Allah, yang dengan tauhid rububiyah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kemudian ilahin nas, itu dinisbatkan kepada manusia. Allah itu adalah Rabbnya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Itu manusia menjadi sempurna dan menjadi mulia. Tapi kalau dia sudah digoda oleh setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dan mengikuti godaan setan itu, maka tidak menjadi mulia lagi. Nah, At-Tin mengingatkan kita tentang hal itu. Jaga kemuliaan kita selaku manusia yang sudah Allah muliakan dengan ketaatan kepada Allah. Jangan menjadi makhluk yang menjatuhkan diri pada neraka jahanam, faliyatubillah. Bagaimana? Dukhulul jannah in amana bihi wa amila salihan, jika beriman dan beramal saleh. Jadi menjadi satu kesatuan nggih Bapak Ibu. Kita coba cek nggih, iman dan amal soleh itu kalau di Al-Qur'an berapa banyak toh kemudian kita mengambil amanu wa amal salihat. Jadi amanu wa amilus salihat, nggak bisa kita pakai as-salihat. Kalau pakai amanu saja bisa tidak? Amanu wa amal salihat banyak sekali. Wa amilu, memnya dulu, wa amilu, ini baru muncul. Amanu wa amilus salihat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat, dikaitkannya antara orang-orang beriman dan beramal soleh. Beriman itu ya akrab dengan amal soleh. Ini 50 kali. Walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, merekalah penghuni surga dan kekal di dalamnya. Amanu wa amilus salihat, amanu wa amilus salihat. Jadi ayat sebanyak lebih kurang 50 ini Bapak Ibu, itu mengkaitkan antara keimanan dengan amal soleh. Jadi kalau kita beriman harus akrab dengan amal soleh, dan keimanan itu disebutkan terlebih dahulu daripada amal soleh. Bukan wa amilus salihat wa amanu gitu, amilus salihat wa amanu, tidak amal soleh disebutkan baru beriman, melainkan iman dulu baru beramal soleh.
Iman itu nanti menjadi pondasi, amal soleh menjadi penghias dinding yang berdiri di atas pondasi yang tadi. Semakin kokoh pondasi keimanan, semakin tinggi nanti dinding yang akan menjulang ke angkasa dalam bentuk amal soleh. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini kita lihat amanu wa amilus shalihat sampai 50. Ini surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan bahkan dalam surah At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kalau orang menyatakan beriman akrab dengan amal soleh. Dan kemudian di ayat yang lain, orang yang makan makanan yang halal lagi baik, itu akan ringan dalam beramal soleh. Jadi ada kaitannya juga apa yang kita makan dengan apa yang kita kerjakan. Kalau yang dimakan saya yang halal, halalan thayyiban, maka akan dekat dengan kebaikan. Kulu, muncul berapa kali? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu washrabu. Ini ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini halalan thayyiban. Kalau Allah perintahkan kepada manusia, ya ayuhan nasu, makanlah mimma fil ardi, apa yang ada di bumi halalan. Ada kata halalnya Bapak Ibu, baru thayyib. Halal dulu baru thayyib. Ini kalau firmannya untuk an-nasu manusia. Bagaimana dengan yang surah Al-Baqarah 172? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah kalian min thayyibatin, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ada nggak kata halal Bapak Ibu di sini? Dari ayat ini yang kita arsir, ada kata halalnya? Tidak ada. Kalau Allah memerintahkan makan kepada orang yang beriman, tidak menggunakan kata halal. Kalau Allah memerintahkan kepada manusia secara umum, makanlah yang halal lagi baik. Kenapa demikian? Karena orang mukmin pasti sudah makan yang halal. Pasti, itu orang mukmin. Pasti orang mukmin minum yang halal. Itu orang mukmin. Tinggal baiknya thayyibat, baik tidak. Napa niku? Gorengan jeruan itu baik atau tidak? Nek halalnya misalnya jeruan kambing, kalau disembelih dengan bismillah itu kan halalnya iya. Baik atau tidak tergantung siapa yang mengkonsumsi. Untuk anak usia, untuk remaja usia 16 tahun baik napa mboten? Baik. Untuk remaja usia 65 tahun baik napa mboten? Gitu. Jadi baiknya di situ. Nah, ukuran baik itu kembalikan pada personal. Oleh karena itulah kemudian jamaah rahimakumullah, orang yang mengkonsumsi sesuatu yang baik itu akan mudah melakukan kebaikan juga. Amal soleh akan menjadi mudah. Kembali pada tafsirnya, mashtamalat alaihi surah At-Tin yang bersumlah 8 ayat. Itu menyampaikan 3 hal yang berkaitan dengan urusan manusia dan akidahnya, berurusan dengan manusia dan juga dengan akidah kita. Apa itu? Pertama, takrimun nau'il insani, Allah memuliakan makhluk yang berjenis manusia. Kita dimuliakan, dari dulu kita dimuliakan Bapak Ibu. Sejak penciptaan Adam alaihissalam itu Allah sudah memuliakannya, sampai kemudian memerintahkan kepada manusia untuk bersujud kepada Adam. Sujud dalam artian adalah memberikan hormat kepada Adam alaihissalam. Dari ayat 30-an kalau kita lihat nanti dari sini, ini penciptaan Adam, kemudian Allah mengajarkan Adam ilmu-ilmu yang tidak Allah ajarkan kepada malaikat. Kemudian itulah proses di mana malaikat hormat terhadap Adam alaihissalam. Hanya saja setiap kemuliaan kalau dibalas dengan kemaksiatan akan melahirkan kerendahan dan kehinaan. Sama dengan manusia di sini, Allah memuliakan manusia.
haitsu khalaqallahu al-insana fi ahsani suratin wa syaklin. Betul Bapak Ibu, kalau kita lihat bentuk model muka kita, tangan kita, itu sebaik-baik bentuk. Kenapa kemudian tangannya Gifar jadinya 5 sebelah kanan, kiri juga demikian? Itu adalah sebaik-baik bentuk Bapak Ibu. Sehingga apapun Allah membuat kita, bentuk diri kita, itu adalah sebaik-baik untuk kita gitu. Muka kita seperti ini sebaik untuk kita dan menjadi petanda, penciri untuk kita. Coba misalkan kalau kita semuanya sama, susah kita membedakan. Sama, karakter juga berbeda. Jangan demikian, sidik jari kita pun tidak ada yang sama Bapak Ibu. Sidik jari kita ini itu tidak yang sama. Nggak ada orang yang memiliki sidik jari yang sama. Tapi mungkin ada orang yang tidak memiliki sidik jari. Mungkin karena satu eksiden dan sebagainya. Tapi normalnya itu ada sidik jarinya. Maka sidik jari kalau kita memegang, misalkan megang meja, ini kita lepas, itu meninggalkan sidik jari. Dari mana kita tahu? Ya kemudian terus ada tim yang khusus, entah itu Inafis atau apa, yang kemudian bisa melihat, memotret sidik jarinya. Dulu kalau kita membuat SIM, itu kadang juga ada kartu sidik jari. Saya pun punya kartu sidik jari. Itu ada. Nah, itulah kemahakuasaan Allah. Telinga kita yang lentur, kalau telinga kita ini kaku, misalkan kalau kita tidur bantal kita sobek-sobek, karena kaku di sini. Bagaimana kemudian telinga yang lentur, hidung yang menghadap ke bawah, mata ada alisnya. Orang kalau mohon maaf kalau misalkan alis ini dicukur, orang nggak punya alis, kayak apa bentuknya? Kayak ada aneh juga. Karena Allah sudah memberikan alis seperti ini, mau tebal, tipis, sedang, udah kita terima, nggak usah kemudian kita rubah. Kemudian ditanam, cabut lagi, panen lagi, tanam lagi, dirabuk lagi, dan sebagainya. Jadi kan nanti dalam pembahasan fikih, mana bagian-bagian yang boleh dirawat dari ciptaan Allah, mana yang tidak boleh dirubah. Pembahasannya banyak, misalkan kayak tanam rambut, sambung rambut, hal-hal yang dalam fikih yang kemudian tidak diperbolehkan. Nyambung rambut, perempuan rambutnya disambung, gimana caranya? Ada metodenya. Kemudian operasi apa? Plastik nopo ember, plastik, dan sebagainya. Udah seperti inilah. Tapi kalau misalkan mau membersihkan, katanya kok kotor, dibersihkan, boleh saja merawat ke tampanan, kecantikan dan sebagainya. Ibu-ibu masih perawatan, masih Bu, masih alhamdulillah. Sekali perawatan berapa paketnya Bu? Yang 450, 5 jam, paket lengkap, facial, spa, massage, kemudian apa boleh, sauna, minum teh. Jadi bapak-bapak juga harus tahu Pak, di mana tempat-tempatnya, ya, di mana tempat-tempatnya itu Pak. Jadi kalau ingin meningkatkan pelayanan, ya tunjangan ditambah Pak, gitu. Kemudian juga wamuntasibul qomah, dengan ukuran badan kita yang sedang Bapak Ibu, tingginya kita tiba sedang oleh Allah. Kemudian keserasian anggota tubuh kita, tangan kita tidak melebihi panjang kaki, ya kan? Kemudian telinga kita tidak melebihi kemudian panjang kepala, itu sudah Allah ukur. Yang demikian itu. Wa husnul tarkib, dan susunan yang bagus. Ya, persendian kita punya berapa sendi saat dalam tubuh ini Pak? Pinten? 360 tulang sendi yang setiap hari dituntut untuk disedekahkan. Jadi kalau kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, itu baru tiga persendian. Dari 360 sendi yang harus disedekahi setiap harinya, bisa dicukupkan dengan 2 rakaat salat duha. Nah, jamaah rahimakumullah, inna wattini wazaitun waturisinin. Jadi pertama, Allah mau mengirimkan pesan dari surah At-Tin ini adalah Allah betul-betul memuliakan bentuk manusia, penciptaan manusia, dan juga pola manusia. Itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah disebutkan. Yang kedua adalah bayanu inhidari mustawal insan wa zajzi nafsi fi nirani jahannam. Hati-hati, Allah memperingatkan lagi. Manusia yang kemudian tadi dimuliakan, hati-hati, bisa babi kufrihi billahi ta'ala wa rasulih, dengan sebab kufur terhadap Allah dan Rasulnya, bisa menjadi makhluk yang serendah-rendahnya. Dari yang makhluk yang tinggi dimuliakan Allah, bisa jatuh ke bawah serendah-rendahnya kalau manusia itu sudah kufur terhadap Allah dan Rasulnya, maknanya tidak beriman. Jadi nomor satu ini tidak menjadi bermanfaat
dimuliakan Allah, dieluk-elukan, tidak menjadi manfaat kalau dia itu kufur kepada Allah dan Rasulnya. Artinya tidak beriman. Ketika hidup beraktivitas dengan aktivitas yang tidak dibarengi dengan keimanan, meninggal pun dalam kondisi tidak beriman. Nah, yang dilihat adalah meninggalnya itu, akhirnya itu bagaimana? Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kerendahan manusia selain kemudian karena kekufuran, wa ingkarihil ba'tsi wan nusyur, manusia yang mengingkari kebangkitan dan dikumpulkan itu juga menjadi hina. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Termasuk orang yang kemudian mengingkari hari pembalasan dan hari perhitungan. Itu direndahkan Allah. Sekalipun sudah banyak dalil yang menjelaskan terkait dengan kemahakuasaan Allah, tentang penciptaan Allah, kalau manusia masih tidak beriman, maka dia akan dikembalikan ke serendah-rendahnya. Itulah serendah-rendahnya itu menjadi dalam ayat misalkan balhum adol. Bahkan dengan binatang adalah lebih hina. Balhum adol muncul balhum adol. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-179, kita telusuri di sini berkelihatan terjemahannya. Al-A'raf 179. Al-A'raf 179 178 sampai 179 ini. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Ternyata di sana. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati yang tidak mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki mata yang tidak dapat mereka gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha, serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itulah seperti hewan ternak. Manusia yang kemudian itu dimuliakan tadi Bapak Ibu, dimuliakan penciptaannya, bentuknya, tapi kemudian di sini samakan seperti hewan ternak, berarti setara. Lanjutan ayatnya bal, bahkan hum, mereka itu adallu, lebih sesat lagi. Manusia di atas dimuliakan, ini hewan ternak sama, kemudian balhum bahkan bisa lebih di bawahnya hewan ternak, malah lebih mulia hewan ternak daripada manusia yang diberi hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi kembali pada pelajaran yang kedua, bahwa peringatan dari Allah SWT, kemuliaan manusia akan menjadi hilang kalau dia tidak beriman kepada Allah. Tapi kemudian ada pengecualian, wastisna'ul ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman lagi beramal saleh. Kalau mereka yang kufur kepada Allah menjadi orang serendah-rendahnya, maka orang yang beriman menjadi orang yang mulia, yang tinggi derajatnya. Itu kebalikannya. Yang ketiga adalah i'lanu mabda'il adlil muttaliq fi sawabil mu'minin wa ta'dzibil kafirin. Maka di sini terkait dengan keadilan Allah. Allah Maha Adil. Dan disinilah kemudian dijelaskan juga terkait dengan bagaimana balasan orang yang beriman dan azab bagi orang-orang yang kafir. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Karena Allah adalah hakim seadil-adilnya, maka akan memberi keputusan dengan seadil-adilnya, dan tidak ada yang protes dengan ketetapan Allah, dan tidak ada yang merasa berat hati dengan keputusan Allah. Karena Allah memutuskan dengan seadil-adilnya, dan Allah adalah hakim yang paling adil. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita bicara tentang keutamaannya, riwayat dari jamaah dalam kitab Malik, dalam kitab Muwatta dari Bara' bin Azib,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca surah At-Tin, Rasul membacanya dengan sebaik-baik suara, dengan sebagus-bagus suara. Fama sami'tu fa ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Bahkan sahabat mengatakan, saya tidak pernah mendengar orang yang membaca surah At-Tin lebih indah, lebih bagus daripada suaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya adalah enak didengar, dan ini kan kemudian bersajak. Jamaah rahimakumullah, selingan di dunia ini di dunia ini Bapak Ibu, selingan ada jendela selalu terbuka, dan kalau ditanya sudah berapa lama jendela itu tidak ditutup, kurang lebih 1400 tahun. Jendela itu terbuka sampai sekarang. Karena kemarin saya penasaran, saya cari, tanda mendapatkan jendela itu masih terbuka. Hari ini pun masih terbuka jendelanya, Pak. Sudah pernah lihat jendelanya, Pak? Jendela kamar yang masih terbuka. Jendela pintu rumahnya Hafsah binti Abu Bakar. Itu masih terbuka, sampai sekarang masih terbuka dan tidak ditutup 1400 tahun. Bayangannya itu ada di, kalau kita sholatnya menghadap ke kiblat, kalau kita menziarahi makam Rasul, sebelah kiri kita adalah makam Rasul, maka sebelah kanan ini adalah jendela rumahnya Hafsah. Saking cintanya Hafsah terhadap Rasul SAW, sampai ketika wafat itu ingin tetap bisa melihat kuburannya Rasul. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq mau memperluas Masjid Nabawi, minta izin kepada Hafsah agar bersedia untuk bergeser, maka menempati itu rumahnya Abdullah, dan disitulah kemudian dibangun rumah untuk Hafsah. Jendelanya terbuka mulai waktu itu sampai sekarang pun masih terbuka. Kalau jenengan lihat nanti masih terbuka jendelanya, tapi kalau kita ngintip nggak boleh, ada apa di dalam nggak boleh, cuman kelihatan dia terbuka. Jendela yang terbuka 1400 tahun. Wah, kita cari jendela. Oh saya pernah mencarinya dengan jendela rumah Hafsah terbuka 1400 tahun. Nah, ini Bapak Ibu. Itu tadi jendelanya ini masih. Ini masih terbuka. Misteri jendela terbuka 1400 tahun di depan makam Nabi. Masih terbuka. Sampai sekarang masih terbuka. Ini rumahnya Hafsah Bapak Ibu. Jadi kalau kita sedang ziarah makam Rasul, orang lebih banyak melihat sisi kiri. Karena di situ ada makam Rasul, ada Raudhah, makam Rasul, makamnya Abu Bakar, makamnya Umar. Sebelah kanan ini jendela 1400 tahun di depan makam Nabi yang tidak tertutup, sampai sekarang pun tidak tertutup nih. Nah, ini lebih dekat. Ini jendela. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat secara langsung dari situ. Nah, jamaah rahimakumullah, watini wa zaitun. Mari kita lihat pada yang pertama. At-tini wa zaitun. Apa yang dimaksud dengan at-tin wa zaitun? Maka kemudian kita tertuju pada, oh, itu nama buah tin dan zaitun. Iya. Tapi kemudian di sini ada pendapat lain. Huma asyajaratani al-ma'rufatani. Kembali pada jenis pohonnya. Yang dimaksud dengan tin dan zaitun adalah jenis pohon tin dan pohon zaitun. Ini pendapat yang pertama. Atau bukan itu, mana yang lain? Asyam wa Baitul Maqdis. Jadi kalau Allah berfirman dengan watini wa zaitun, demi Syam dan Baitul Maqdis, demi Suriah dan Palestina, maudhi'a inbati hataini syajarataini. Karena Syam dan Baitul Maqdis, Syam itu adalah Suriah, Baitul Maqdis adalah Palestina, dua negara yang tumbuh subur buah tin dan zaitun. Sekalipun sekarang ditanam di mana-mana pun boleh. Tetangga saya ada yang tanam dan berbuah hijau. Berbuah hijau. Kayaknya dia jarang di rumah kayaknya. Jadi ini kesempatan untuk melihat, maksudnya bukan mengambil, melihat. Ada yang tumbuh, cuman satu batang pohon. Tapi kalau di Syam dan Suriah menjadi sesuatu yang biasa, buah tin dan zaitun tumbuh di sana. Atau yang pertama tadi adalah pohon, yang kedua adalah negara atau negeri di mana tumbuh pohon tin dan zaitun. Yang ketiga adalah jabalani bisyam yan butanil ma'kulaini,
Di Syam ada 2 gunung yang kemudian dia itu ditanami tumbuh buah tin dan juga zaitun. Jadi memang ada maknanya. Nanti kita lihat pendapat yang kuat bagaimana. Tetapi kemudian ini adalah yang zahir, yang nampak adalah kalau Allah berfirman dengan watini wa zaitun, tidak menunjuk kepada tempat tumbuhnya buah tin zaitun, negeri tempat tumbuhnya tin zaitun atau gunung, dan juga bukan pohonnya, tapi lebih pada buahnya. Sebagaimana Ibnu Abbas juga berpendapat dengan seperti itu. Ini wa qala al-Baydawi khassahuma min baini thimari bil qasam, lebih khusus pada buahnya. Allah bersumpah dengan tin dan zaitun, itu sumpah dengan buahnya, karena dia adalah buah yang baik, yang banyak manfaatnya. Tin dan zaitun, Allah boleh bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Dengan tin zaitun, dengan waktu wal laili wal fajri wad duha, boleh. Kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita harus bersumpah dengan nama Sang Khalik. Wallahi billahi tallahi. Dalam pendapat yang lain, kita boleh bersumpah dengan menggunakan nama Allah yang lain, Asmaul Husna, Birrahmani gitu. Itu boleh. Birrahimi, semuanya kembali kepada Allah. Nah, sekarang kita mau lihat Bapak Ibu. Ini kandungan manfaat buah tin. Masya Allah, mudah-mudahan nanti Masjid Al-Aman besok menghadirkan buah tin. Gitu. Satu, menurunkan tekanan darah, ya, jadi tidak berlebih-lebihan, ya. Hipertensi, kemudian penyakit jantung dan stroke, ya. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan sistem pencernaan, memperlancar Bapak Ibu. Buah tin dan zaitun. Kemudian meningkatkan kesehatan jantung lebih sehat, jantung. Tapi kalau misalkan beli buah tinnya mahal, itu malah bukan meningkatkan kesehatan jantung, malah jadi jantungan. Sekali makan buah tin harus 100.000 keluarkan itu. Kemudian meningkatkan kepadatan tulang. Tulangnya menjadi lebih padat. Tulang kan sudah keras, lebih keras lagi. Kemudian membantu mempertahankan berat badan yang tetap sehat. Kayak antioksidan nih, senyawa tanaman pelindung, ya. Jadi membantu mencegah oksidasi oksigen dan mengakibatkan kerusakan pada sel atau jaringan. Menyembuhkan anemia. Nih Bapak Ibu. Menurunkan kadar gula pada pengidap diabetes. Mencegah kanker payudara. Mencegah hipertensi. Tapi dia tiap hari makan tin. Marah tin terus, bedino mangan tin gitu. Meningkatkan stamina, mengobati asma, mengurangi gejala insomnia. Insomnia apa? Susah tidur. Susah tidur. Mengurangi sakit tenggorokan, kata seradang. Mencegah degenerasi makula. Seiring dengan usia yang bertambah. Menjaga kesehatan mata, meningkatkan fungsi otak. Banyak. Dan buahnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang memang kalau mateng, kalau kita makan mateng, kadang ya asam-asam, kecut-kecut, manis kan. Buahnya sebesar ini. Kalau zaitun kan bulat kecil, kalau tin memang lebih besar. Dia lebih besar. Jadi kita kompor-kompori, siapa tahu besok ada jamaah yang bawa ke masjid waktu kajian bagi-bagi buah tin. Nah, kita aminkan dulu. Nah, jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan zaitun? Tadi ini manfaat buah zaitun, kita ambil yang mana? Buah yang diberkahi. Coba kita ke Kementerian Kesehatan. Buah yang diberkahi. Zaitun bisa dimakan dengan roti, dengan nasi, campuran nasi juga bisa, bahkan untuk asin-asinan pun bisa. Itu adalah zaitun ini. Dia punya biji, dalamnya ada bijinya. Ya, ini minyaknya, minyak zaitun. Ya, bisa dipakai untuk masak juga bisa, untuk minyak rambut bisa juga, dan untuk oles kulit juga bisa kan. Jadi banyak manfaatnya. Ini aja kita dengerin adzan.
Jamaah rahimakumullah, di antara manfaat nih buah zaitun mengontrol tekanan darah. Zaitun ada yang hijau, ada yang hitam, Bapak Ibu. Nggih. Kalau di Arab biasanya memang mengkonsumsi seperti ini. Di sini juga kita dapatkan minyaknya. Mengontrol tekanan darah, mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung, mengurangi. Kemudian menurunkan kadar kolesterol. Yang kolesterolnya tinggi. Ada orang yang kolesterolnya tinggi, dan tekanan darah tinggi, asam urat tinggi. Yang rendah apanya, Pak? Gajinya rendah. Mencegah pertumbuhan sel kanker, memelihara fungsi otak, menjaga berat badan, mengatasi sembelit, dan juga mengendalikan kadar gula darah, melembabkan kulit yang kering, menjaga kesehatan mulut. Banyak manfaatnya, banyak manfaatnya. Termasuk buah tin itu bisa menjadi obat, mohon maaf, bawasir atau bawasir digunakan apa, Pak? Bawasir, ambeien, bisa jadi obat ambeien juga. Kalau misalkan untuk obat yang perut yang besar gimana, bisa nggak? Allahu a'lam. Mungkin dikasih minyak zaitun, dioleskan pada perutnya Bapak sebelum tidur. Apakah bisa mengempes? Ya tidak, kelihatan kinclong aja nanti. Untuk menginclongkan saja. Insya Allah kita akan lanjutkan tafsirnya pekan depan insya Allah. Masuk masih dengan tin dan zaitun, kemudian waktu risinin. Apa korelasi antara ayat 1, 2 dan 3? 3 ayat ini yang kemudian Allah jadikan sebagai sumpah pada surah At-Tin. Itu insyaallah. Oke, makatan ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pekan depan dan kita coba dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.